renungan bagi kita, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Topiknya adalah kasih karunia dan damai sejahtera. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, pemelihara, yang melindungi, menguatkan, dan memberikan pemeliharaan hidup bagi kami. Kiranya dari napas kehidupan yang Kau berikan, kami masih bisa mendengarkan suara Tuhan dan meneguhkan iman kami melalui renungan pada malam ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita membaca firman Tuhan yang tertulis pada 2 Petrus pasal 1 ayat 2. Demikian firman Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Yang berbahagia adalah yang mendengar, merenungkan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya. Kita hendak memahami ada 2 kata yang sungguh menentukan untuk memahami topik kita, yaitu kata melimpahi dan pengenalan adalah 2 sejoli yang tak terpisahkan untuk memahami kasih karunia dan damai sejahtera. Untuk itu mari kita diajak memahami pertama apa itu kasih karunia. Kasih karunia adalah bantuan dan kekuatan ilahi yang kita terima melalui pendamaian Yesus Kristus. Melalui kasih karunia kita diselamatkan dari dosa dan kematian. Selain itu, kasih karunia memungkinkan kuasa yang memperkuat kita dari hari ke hari dan menolong kita bertahan sampai akhir. Yang kedua, apa pula arti damai sejahtera Kristus? Kita mestinya dan harus ingat pertama, di mana ada kekudusan dan kebenaran, disitulah ada damai sejahtera. Itu bisa kita baca dalam Yesaya 57 ayat 51. Keduanya, kata kasih karunia dan damai sejahtera hanya ada di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Efesus 2 ayat 14 yang menguatkan bahwa iman Kristen yang bertumbuh damai sejahtera tidak akan pernah terjadi jikalau hal baik dan hal jahat tetap bersatu. Bapak Ibu Saudara, kita semuanya yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai bagian dari keluarga yang tinggal dalam satu rumah, tentunya kita pasti bisa membedakan suara dari setiap anggota keluarga kita. Tanpa harus melihat sosoknya, kita bisa tahu siapakah yang sedang berbicara atau memanggil kita. Hal ini terjadi karena setiap hari kita berinteraksi sangat dekat dengan mereka. Kita jadi mengenali nada suara, gaya bahasa, intonasi, dan segala ciri khususnya masing-masing sebagai resonansi yang mengiramakan ada komunikasi terjalin. Kita ambil contoh Samuel kecil, awalnya tidak mengenali suara Tuhan yang memanggilnya ketika ia tidur di samping tabut Allah di bait suci. Namun dia tahu bahwa di Shilo itu Tuhan sedang memperhatikan kehidupannya. Sampai 3 kali Tuhan memanggil Samuel. Baru setelah Imam Eli memberitahunya, Samuel lantas menyadari bahwa itu adalah suara Tuhan. Ketidaktahuan Samuel disebabkan karena saat itu ia belum mengenal Tuhan. 1 Samuel 3 ayat 7. Berjalannya waktu, Samuel makin bertumbuh dalam pengenalan akan Allah. Alkitab mencatat bahwa Tuhan menyertai dia dan tidak ada satu pun dari apa yang telah difirmankannya kepada Samuel dibiarkannya gugur begitu saja. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita perlu menyadari bahwa kasih karunia dan pengenalan akan Allah tidak bisa dipisahkan. Sebab Allah adalah sumber segala kasih karunia.
Ketika kita memiliki kerinduan dan membuka hati untuk lebih mengenal Tuhan, maka kasih karunia-Nya akan semakin dinyatakan atas hidup kita. Memang bukan sesuatu yang instan, tetapi butuh waktu, butuh proses dan pengalaman untuk kita bisa semakin mengenal siapa Tuhan kita. Itu sebabnya sediakanlah lebih banyak waktu untuk membaca dan mempelajari Alkitab. Karena Alkitab adalah pintu pertama untuk mengenal Tuhan. Tetaplah setia bertumbuh dalam gereja lokal, gereja di mana kita dibaptis, gereja di mana kita mengaku iman percaya, maupun gereja di mana kita tercatat bahwa nama kita dalam buku kehidupan dicatatkan melalui pertumbuhan rohani kita melalui gereja tadi. Dan ikuti semua program skema pertumbuhan rohani yang ada di gereja kita sendiri. Semakin kita bertumbuh dalam pengenalan akan pribadi Tuhan, maka kita pun akan semakin bertumbuh dalam anugerah-Nya yang melimpah. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, semakin kita bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, maka semakin nyata manifestasi kasih karunia-Nya dalam hidup kita. Itulah kerinduan setiap orang percaya untuk hidup dalam damai sejahtera yang daripada Tuhan. Penekanan topik renungan ini sekali lagi, keduanya kata kasih karunia maupun damai sejahtera hanya ada di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Iman Kristen yang bertumbuh dalam damai sejahtera tidak akan pernah terjadi jikalau hal baik dan hal jahat tetap bersatu. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Hal itu dapat kita baca dari Roma 6 ayat 23. Kasih karunia-Nya telah mengubah kita kepada damai sejahtera yang daripadanya menuju kehidupan yang kekal. Sekarang marilah menjawab pertanyaan berikut. Sudahkah saudara mengenal dan mengalami Tuhan secara pribadi? Bagaimana cara saudara untuk semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan? Apa saja yang Tuhan nyatakan dalam hidup saudara saat saudara semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan? Marilah kita jawab di dalam hidup kita masing-masing. Sebab kasih karunia maupun damai sejahtera Yesus sifatnya masuk kepada ruang gerak, ruang waktu, ruang tempat di mana iman kita bertumbuh. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kasih dan anugerah-Mu dalam hidup kami. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu dan bawa kami semakin mengenal Engkau lebih dalam lagi. Sebab kami rindu Tuhan ada di dalam kehidupan dan pertumbuhan iman kami untuk terus bertumbuh dalam pengenalan akan Engkau, supaya damai sejahtera yang daripada-Mu itu menguasai segala hati, akal dan pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.